Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Dan semoga pada kesempatan hari ini kita masih tetap diberikan semangat, masih diberikan nikmat sehat, dan diberikan nikmat-nikmat lain yang dapat menjadikan hidup kita lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga pula dengan adanya kegiatan kita belajar di rumah tidak menjadikan hati-hati kita terpisah satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di waktu yang lebih baik lagi, di kesempatan yang lebih berharga lagi, dan menuntaskan kerinduan-kerinduan kita untuk saling bersua bersama dan juga saling berbicara bersama di tempat yang sebagaimana sebelumnya kita rasakan. Pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan sejarah Indonesia. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai perjuangan-perjuangan mempertahankan kemerdekaan, bahwasanya proses kemerdekaan itu adalah sebuah proses yang tidak mudah bagi sebuah bangsa. Selain ia harus melepaskan dirinya dari cengkraman kekuasaan kolonialisme dan imperialisme yang melakukan penjajahan atas negaranya, ia juga harus memberikan sebuah proses yang mampu dilakukan untuk meraih kepercayaan dan simpati selain kepada rakyatnya di sebuah negara tersebut, tapi juga dilakukan kepada warga-warga dunia. Dalam hal ini adalah bangsa-bangsa internasional yang lain. Oleh karena itu, mengapa sebuah kemerdekaan membutuhkan dua hal? Yang pertama, kemerdekaan itu harus diakui secara de facto, dan yang nomor dua, kemerdekaan itu harus diakui secara de jure. De facto dan de jure. Apa yang dimaksud dengan de facto? Secara mudahnya, de facto itu adalah sebuah bangsa itu faktanya dia telah sanggup dianggap sebuah bangsa yang merdeka apabila memang dia memiliki sebuah wilayah yang kolektif secara bersama diakui itu adalah wilayah-wilayah yang dapat diklaim sebagai bagian dari negaranya dan tidak ada keraguan di kalangan internal atau dalam negeri. Secara de facto ia juga harus memiliki seremoni kegiatan kemerdekaan itu. Ya, kemerdekaan tersebut harus dilakukan, ada seremoninya, ada pengibaran benderanya, ada naskah proklamasi yang disampaikan, bahkan ada lagu kebangsaan, dan sebuah negara harus mempersiapkan bentuk negaranya dan juga struktur pemerintahan yang nantinya akan memimpin di sebuah negara tersebut. Itu sifatnya de facto, dan rakyatnya juga mengetahui bahwa ini adalah sebuah negara yang harus mereka banggakan di suatu masa yang akan datang. Yang nomor dua, ada yang disebut sebagai de jure, atau de jure ini sebuah negara merdeka dia harus mendapatkan pengakuan dari bangsa yang lain. Ketika kita berbicara soal pengakuan dari bangsa lain, ada yang menarik. Indonesia sebagai sebuah negara Islam mendapatkan pengakuan kenegaraan bahwa ia merupakan sebuah negara yang berdaulat melalui adanya kesepakatan negara-negara Islam yang berada dalam liga-liga Arab. Ini menjadi sebuah momentum yang paling penting. Karena kita belum mengenal ketika dahulu namanya Organisasi Konferensi Islam atau OKI, tapi yang ada adalah Liga Arab. Beberapa negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab diantaranya Arab Saudi, Mesir, Yaman, Yordania, Suriah, Libanon, dan juga yang paling penting adanya beberapa negara-negara negara-negara luar, negara-negara Arab yang terus secara vokal menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Dan yang paling vokal di awal-awal kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada kurun waktu tahun 1946 sampai dengan 1947 adalah negara Mesir. Ketika itu Indonesia masih bolak-balik dalam keadaan agresi militer Belanda yang pertama dan agresi militer Belanda yang kedua. Kalau kita cek di buku, ada beberapa perundingan-perundingan yang diikuti oleh bangsa Indonesia. Itu perundingan-perundingan yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Artinya ketika kemerdekaan 1945 itu terjadi, kita benar-benar belum dalam keadaan merdeka.
karena sekutu masih datang mengambil dan mengamankan aset-aset yang tadinya dikuasai oleh Jepang. Lalu yang nomor dua, tidak hanya sekutu saja yang datang, tapi juga bangsa Belanda kembali datang melalui bala tentaranya yang kita kenal dengan nama Nica. Ya, sekutu datang dengan nama Afne, dan Belanda kembali datang dan ingin mencoba menguasai Indonesia, dan Belanda merasa bagian dari koalisinya sekutu, datang kembali melalui Nica. Setelah itu maka terjadilah agresi militer Belanda yang pertama dan agresi militer Belanda yang kedua, sebuah usaha untuk benar-benar meyakinkan Indonesia belum merdeka. Karena sebenarnya Belanda sendiri baru mengakui kemerdekaan Indonesia bukan tahun 1945. Tapi Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia itu sekitar tahun 1949. Itulah mengapa Belanda tidak menyebut kemerdekaan Indonesia terjadi ketika proklamasi itu disampaikan. Tapi kemerdekaan Indonesia itu justru terjadi disampaikan oleh Belanda adalah tahun 1949. Sampai saat ini masih ada beberapa warga Belanda asli yang tua-tua khususnya yang mengikuti peperangan atau yang mengikuti pertempuran-pertempuran di banyak tempat di Indonesia dan merupakan veteran-veteran perang yang ada di Belanda. Mereka menganggap kemerdekaan Indonesia itu terjadi setelah adanya konferensi meja bundar yang terjadi antara tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. Di mana konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag Belanda itu menghasilkan beberapa kesepakatan. Nanti kita akan bahas. Nah, sepanjang gagal move on-nya Belanda ini, Belanda masih berkeinginan untuk tetap menguasai Indonesia. Itu ditandai baik perjuangan-perjuangan melalui pertempuran yang sebelumnya kita bahas, yang ada di peristiwa Merah Putih di Manado, ada pertempuran Puputan Margarana, ada pertempuran Bandung Lautan Api, bahkan juga ada pertempuran di Surabaya, di Ambarawa, dan juga di Medan Area di video sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, masuklah Indonesia selain pada adanya pertempuran atau perjuangan yang sifatnya fisik yang menimbulkan adanya lecutan-lecutan pertempuran, ada pula perjuangan-perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja konferensi persidangan. Ada beberapa perjuangan diplomasi yang dilaksanakan atau terjadi, dan Indonesia sangat penting menempuh cara ini. Ya. Strategi ini dibentuk dan ditempuh oleh Indonesia melalui 3 cara. Yang pertama adalah Indonesia sangat kekeh di awal-awal untuk menjadi bagian dari anggota perserikatan PBB, untuk mendapatkan dukungan dari sesama negara PBB yang lain. Yang nomor 2, Indonesia menginginkan apa yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda dibawa kepada meja perundingan Dewan Keamanan PBB. Dibahas oleh negara-negara anggota PBB, khususnya negara anggota tetap yang dikenal dengan nama Dewan Keamanan PBB. Yang nomor 3, Indonesia menempuh jalur diplomasi karena Indonesia ingin mengadakan perundingan langsung dengan Belanda untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dengan Belanda. Crystal clear sampai dengan selesai, sampai dengan ujungnya seperti apa. Maka terjadilah perundingan pertama tuh yang melibatkan melibatkan bangsa-bangsa internasional yang lain untuk turut memperhatikan dan untuk menyimak perundingan yang terjadi antara permasalahan Indonesia dengan Belanda. Perundingan yang pertama kali itu adalah perundingan yang terjadi pada tanggal 10 Februari sampai dengan 12 Maret 1946 antara Inggris, Belanda, dan Indonesia. Inggris ketika itu diwakili oleh Panglima Afne, yakni Sir Philip Christensen. Indonesia diwakili oleh Bung Kecil, Sultan Syahrir, tokoh pejuang kemerdekaan yang mendengarkan kekalahan Hiroshima dan Nagasaki melalui radio Dome. Lalu yang selanjutnya, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Mook dari wakil Belanda, dan sebagai penengah hadir tokoh dari Inggris yaitu Lord Killard dan Clark Kerr. Nah, konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Belanda yang diwakili oleh Van Mook
mengakui bahwasanya wilayah Jawa dan Madura sebagai wilayah de facto Indonesia. Jadi ketika kemerdekaan itu Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia tidak seluruhnya, tapi hanya terbagi atas dua wilayah saja, yaitu Jawa dan Madura. Ini kan menjadi sebuah kerancuan karena Indonesia menganggap wilayah de facto Indonesia adalah sampai dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga bahkan Papua yang belakangan nantinya akan diklaim melalui konferensi meja bundar. Karena perjuangan yang dilakukan untuk memperjuangkan sebuah bangsa bernama Indonesia tidak hanya terjadi di wilayah Sumatera dan tidak hanya terjadi di wilayah Jawa dan Madura saja. Bahkan Bali, kemarin ada Puputan Margarana, bahkan kemarin ada Medan Area, ada Manado, dan ada beberapa tempat-tempat lain lagi yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan dan mengatasnamakan sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Tapi Van Mook sebagai wakil dari Belanda memaksakan bahwa secara de facto wilayahnya hanya meliputi Jawa dan Madura saja. Dan Van Mook sebagai wakil dari Belanda menginginkan Indonesia tidak sebagai sebuah bangsa yang merdeka atau independen, melainkan Belanda memiliki hak juga dalam mengatur Indonesia yang dikenal sebagai hak persemakmuran, Commonwealth. Jadi Belanda menginginkan Indonesia bagian dari persemakmuran. Adapun pihak Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir tadi itu justru menyampaikan bahwa wilayah Indonesia bukan hanya Madura dan Jawa saja, tapi juga beberapa wilayah yang lain tadi yang ingin menjadi bagian dari negara Indonesia. Tidak selesai itu perundingan karena tidak mencapai kata sepakat. Yang satu ngomongnya Jawa dan Madura, yang satu ngomongnya enggak Jawa dan Madura karena mempertahankan kemerdekaan dan informasi kemerdekaan serta mengatasnamakan sebagai sebuah bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat Madura saja. Terus yang nomor 2 ada lagi perundingan yang namanya Hoge-Veluwe. Ini perundingan yang kurang terkenal dan mengalami kegagalan juga karena pihak Belanda menolak mengakui secara de facto Indonesia itu Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan Indonesia pun menolak negara persemakmuran. Jadi artinya perundingan yang nomor 2 ini adalah penolakan atas perundingan yang nomor 1. Nah, perundingan yang cukup menarik itu terjadi di wilayah Kuningan atau di wilayah Subang. Namanya adalah perundingan Lingga Jati yang terjadi pada tanggal 10 November 1946. Ini melibatkan banyak orang lagi. Di antaranya dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Rum, dan Susanto, serta Akagami. Sedangkan pihak Belanda lagi-lagi Van Mook, ada juga Max van Vol, Willem Smerhon, dan juga De Boer. Ada beberapa kesepakatan dalam perundingan Linggarjati. Antum bisa cek di bukunya halaman 144 dan halaman 145. Ada 3 poin. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, Jawa, Sumatera, dan Madura. Ya. Dan Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Indonesia dan Belanda bareng-bareng kerjasama membentuk Republik Indonesia Serikat. Dan tentaranya dikenal dengan nama Tentara Kenil. Republik Indonesia Serikat itu nanti ada negara Indonesia Timur, ya, negara Sumatera, dan yang lain sebagainya. Nah, negara federal ini atau RIS ini adalah tergabung dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Persemakmuran dilepaskan, tapi ada jadi akhirnya Indonesia dianggap sebagai negara bagian, bukan negara persemakmuran, tapi negara bagian, namanya negara federal. Belanda sebagai pusatnya. Jadi Indonesia merupakan sebuah provinsi atau sebuah kabupaten dari Belanda yang tidak terdapat di Belanda. Cuma wajib memberikan segala sesuatunya kepada Belanda, itu namanya negara federal. Memberikan komitmen kenegaraannya atau memberikan komitmen wilayahnya kepada Belanda. Itu artinya apa? Wilayah Indonesia juga merupakan haknya Belanda. Nah, dampak positifnya Indonesia mendapat pengakuan secara de facto, ya, wilayah Jawa, Sumatera, Madura. Muncul pula pengakuan kemerdekaan Indonesia dari beberapa negara nih seperti Amerika, Inggris, Mesir, Arab Saudi, India, dan Pakistan. Kita bahas bahwasanya peran kaum muslimin khususnya masyarakat Mesir yang diwakili oleh liga-liga Arab itu adalah peran yang sangat vital bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada beberapa sumber sejarah yang menyebutkan bahwasanya Sekjen Liga Arab yang dikenal dengan nama Azam Pasha itu
sangat ingin sekali ke Indonesia dan menyampaikan dukungannya. Dicari-cari di peta tidak terdapat wilayah Indonesia itu negara apa. Yang ada adalah wilayah Hindia Timur atau Hindia Belanda. Hingga akhirnya Azam Pasha itu mengutus salah seorang diplomat Mesir yang berada di wilayah Bombay yang dikenal dengan nama Abdul Mun'im untuk memikirkan bagaimana caranya sampai ke Indonesia dan mengirimkan surat bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang berdaulat dan diakui oleh Liga-Liga Arab. Liga-Liga Arab tadi itu adalah Irak, Yaman, Yordan, Libanon, Suriah, Arab Saudi, dan termasuk diantaranya Mesir. Dan Liga Arab itu diantaranya Mesir adalah negara yang paling concern terhadap perjuangan kemerdekaan bukan hanya bangsa-bangsa muslim yang ada di wilayah Asia, tapi bangsa-bangsa muslim yang berada di wilayah Afrika, diantaranya Tunisia, Maroko, dan Aljazair, untuk melepaskan belenggu penjajahan di masing-masing negaranya sendiri-sendiri. Akhirnya delegasi Indonesia pun delegasi dari Liga Arab diantaranya Abdul Mun'im sendirian datang ke Indonesia dengan beragam cara, karena memang ketika mengajukan visa atau ketika mengajukan permohonan untuk dapat masuk ke Indonesia, semua jalan dan pintu dari Mesir, dari Arab, dan dari wilayah-wilayah yang lain ditutup oleh perwakilan Belanda dimanapun mereka berada. Bahkan keinginan Mesir untuk menjadi untuk apa ya, untuk membela Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka itu ditolak oleh duta besar Belanda yang ada di Mesir. Cuma Raja Farouk ketika itu, raja yang memimpin Mesir, berani speak up bahwasanya mereka adalah bangsa Muslim dan wajib bagi kita sebagai bangsa Muslim untuk menunjukkan solidaritasnya, untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Muslim yang berada dalam penjajahan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Mesir berani mengangkat kepalanya dan berani stand up untuk membela bangsa-bangsa Muslim yang berada dalam penjajahan. Nah, dukungan-dukungan itu terus mengalir dengan berbagai cara hingga akhirnya Abdul Mun'im berhasil sampai ke wilayah Yogyakarta tahun 1947-an ketika itu menyampaikan surat ya dari bangsa-bangsa atau liga-liga Arab tadi sebagai dukungan kemerdekaannya. Sebelumnya si Azam Pasha itu pernah menanyakan kepada para pejuang-pejuang Indonesia apa yang dibutuhkan. Mereka membutuhkan senjata khususnya. Jadi ketika itu kita sedang mengalami pertempuran untuk melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu, setelah pertempurannya selesai, orang-orang Indonesia tetap membutuhkan bangsa Arab untuk mendukung kemerdekaan mereka melalui jalur diplomatis. Diutuslah delegasi yang bernama Abdul Mun'im. Abdul Mun'im akhirnya datang dari Singapura dibantu oleh salah seorang warga negara Indonesia yang berhasil melarikan diri dari Indonesia ketika itu menuju Singapura, namanya Ketut Tantri. Mereka naik pesawat Dakota milik Amerika Serikat, datangnya diam-diam hingga akhirnya tiba di Maguwo Harjo, Yogyakarta ketika itu ibu kota Republik Indonesia untuk bertemu dengan seorang Soekarno. Itu adalah pertama kali dalam sejarah Indonesia sebagai sebuah negara memiliki tamu negara. Jadi tamu negara bangsa Indonesia adalah tamu negara yang berasal dari Liga Arab. Ini menarik ya. Jadi tamu negara yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah tamu yang berasal dari Liga Arab. Itu artinya apa? Dukungan negara-negara Islam terhadap kemerdekaan Indonesia sangat kuat. Ya. Dukungan yang dilakukan oleh delegasi-delegasi bangsa luar, khususnya mereka-mereka yang beragama Muslim, adalah dukungan yang pasti. Bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawanya dan jiwanya, hartanya juga untuk sampai ke Indonesia. Bagaimanapun caranya. Hingga akhirnya datang, kurang lebih 3 hari Abdul Mun'im datang ke Indonesia dan beberapa delegasi akhirnya ikut terbang ke Mesir ketika itu. Di antaranya Agus Salim, ada Nazir Pamuncak, ada Roshidi, ya, dan ada A.R. Baswedan, bapaknya atau kakeknya. Kakeknya Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan. Mereka itu adalah tokoh-tokoh penting dari bangsa Indonesia yang datang ke Mesir, bertemu dengan Raja Farouk di antaranya, dan menandatangani atau membawa surat delegasi, membawa surat dari kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Raja Farouk ketika itu tentang pengakuan kedaulatan Indonesia sekaligus, nah ini menjadi bentuk de jure, mendapatkan kepercayaan untuk melakukan kerjasama diplomatik
antara Indonesia dengan Mesir. Disinilah negara pertama yang melakukan hubungan diplomatik adalah Mesir. Tadi negara yang mendukung atau tamu negara pertama di Indonesia adalah tamu negara yang berasal dari Liga Arab, yakni Abdul Mun'im. Yang nomor 2, negara pertama yang de jure mengakui Indonesia sebagai sebuah negara adalah Mesir, yang diiringi dengan perjanjian kerjasama. Padahal Indonesia ketika itu belum punya apa-apa, tapi Mesir meyakinkan bahwasanya Indonesia adalah sebuah negara dan ada hubungan diplomatik yang harus dirajut antara Indonesia dengan Mesir. Itu terjadi pada tahun 1946 sampai dengan 1947. Sementara di dalam negeri sedang dilakukan banyak perundingan, di luar negeri orang-orang Indonesia yang berangkat mengikuti Abdul Mun'im kembali ke Mesir itu juga melobi negara-negara Arab untuk bahu-membahu dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dampak negatifnya, kita balik lagi kepada perundingan Linggajati, adalah menimbulkan kekecewaan rakyat Indonesia yang menginginkan pengakuan kemerdekaan wilayah Indonesia secara mutlak. Jadi Linggajati itu adalah salah satu prasasti perdamaian yang diusahakan dan membuka pintu peluang kerjasama antara rakyat Indonesia dengan dunia luar. Ada beberapa konferensi-konferensi lain yang menyertai, diantaranya Denpasar, Malino, dan juga Pangkal Pinang. Kita tidak akan bahas ini karena ini bukan sebuah konferensi-konferensi yang vital. Walaupun itu terjadi juga merupakan ikhtiar untuk menuju konferensi-konferensi selanjutnya, karena tidak selesai konferensi atau musyawarah itu dilakukan dalam satu kali pertemuan saja. Ya, sedangkan untuk orang yang bercerai aja kadang-kadang mereka membutuhkan sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga. Begitu juga dengan pemutusan status seseorang menjadi terdakwa, ya. Ada sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga dalam kegiatan hukum apapun itu. Jadi tidak cukup konferensi itu dilakukan hanya satu kali. Ada konferensi-konferensi kecil, ada pertemuan-pertemuan kecil lainnya yang disepakati hingga nanti akhirnya boom, ada pertemuan yang lebih besar. Jadi musyawarah itu sifatnya seperti itu. Dia partikel-partikel nanti akhirnya menjadi sebuah core. Nah, perundingan Linggajati itu ternyata memiliki penafsiran yang beda oleh pihak Belanda, dan gagallah perundingan Linggajati sehingga terjadilah agresi militer Belanda yang pertama. Ya, inilah agresi militer Belanda yang pertama ini terjadi peperangan nih, terjadi pemberontakan lagi karena Belanda merasa bukan begitu maksud saya. Loh, kok Indonesia seenak-enaknya dari adanya Linggajati justru malah pergi ke luar negeri nih, pergi kemana-mana. Dan itu juga diakui oleh Belanda, mengancam kesepakatan yang telah dibuat sebagai bagian dari negara federal. Indonesia main pergi-pergi aja, kan harusnya segala sesuatu dibicarakan bersama sebagai sebuah negara bagian atau sebagai sebuah wilayah yang menjadi bagian dari Belanda ketika itu, yang bernama Federal Republik Indonesia Serikat atau Uni Indonesia Belanda. Sebagai ketuanya adalah Belanda. Belanda nggak bisa seperti itu. Akhirnya terjadilah ketegangan antara Indonesia dengan Belanda. 15 Juli 1947, Van Mook mengatakan sudah tidak ada lagi perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Linggajati. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda kembali melakukan serangan terhadap beberapa wilayah yang dikuasai Indonesia yang dikenal dengan nama tadi, agresi militer Belanda yang pertama. Ingat-ingat tanggalnya, ingat-ingat waktunya, dan ingat-ingat sebabnya. Terjadi tanggal 21 Juli 1947, dan sebabnya adalah Belanda sudah tidak lagi menganggap perundingan Linggajati adalah sebuah kesepakatan bersama. Karena berbeda penafsiran tadi itu antara Indonesia dengan Belanda. 29 Agustus, Belanda membuat garis demarkasi Van Mook dan menjadikan Indonesia sepertiga wilayahnya adalah Pulau Jawa, Jawa Tengah bagian timur yang sudah dikurangi pelabuhan dan wilayah laut. 1 Agustus, masalah Indonesia akhirnya dibawa dalam sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947, diwakili oleh Sultan Syahrir dan Agus Salim. Kalau kita baca profilnya Agus Salim dan Sultan Syahrir ini memang luar biasa dua orang ini. Sultan Syahrir adalah orang yang gigih memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Agus Salim adalah tokoh yang mampu melakukan lobby-lobby internasional, makanya disebut sebagai sang diplomat jenaka. Selain itu, Agus Salim juga sosok yang humoris, ya. Selain memang beliau juga tegas. Ada beberapa percakapan dengan Abdurrahman Baswedan sebagai anak buahnya yang cukup menarik antara mereka berdua.
Nah, Dewan Keamanan PBB akhirnya meminta agar kedua belah pihak menahan diri untuk tidak saling melakukan pertempuran yang dikenal dengan nama gencatan senjata. Kenapa disebut gencatan senjata? Itu adalah maksudnya senjata tersebut ditahan agar tidak terjadi letusan-letusan peperangan kembali. Gencatan senjata. Pada tanggal 17 Agustus 1947 terjadilah gencatan senjata. Kesepakatan untuk sama-sama menahan diri untuk saling memerangi. Nah, terjadilah perjanjian Renville. Kenapa perjanjian Renville? Namanya diambil dari nama perahu USS Renville. Karena perjanjiannya dilakukan di atas geladak perahu Renville tanggal 25 Agustus 1947. Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN dalam membantu menengahi masalah Indonesia dengan Belanda. Anggota Komisi Tiga Negara terdiri dari Richard Kirby dari Australia, Paul van Zeeland dari Belgia, dan Frank Graham dari Amerika Serikat. Ini nampaknya perjanjian itu dilakukan oleh negara-negara terdekat. Contohnya Indonesia berpegang pada Australia, Belanda dekat dengan Belgia, maka Belgia menjadi wakil dari Belanda, dan Amerika Serikat sebagai jurinya atau sebagai hakim yang memutuskan hal tersebut. Perjanjian Renville yang dilaksanakan di atas geladak kapal Renville itu terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 ya. Tahun 1947 tanggal 8 Desember. Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri ketika itu Amir Syarifuddin dan sebagai pengganti Sultan Syahrir yang seringkali turun dalam laga diplomasi. Belanda digantikan oleh Abdul Qadir Wiryoatmojo dan Komisi Tiga Negara sebagai pemantau ketika itu. Jadi Belanda menunjuk orang Indonesia sebagai diplomasinya. Nah, ini merupakan sesuatu yang aman-aman aja ya. Jadi ada orang Indonesia yang diminta oleh Belanda dan memiliki kapabilitas sebagai orang yang netral ketika itu. Perjanjian Renville menghasilkan keputusan diantaranya adalah pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat NIS. Ya, pada masa peralihan sampai dengan masa pengakuan kedaulatan, itu yang pertama. Yang nomor 2, Belanda dapat membentuk negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jajak pendapat. Harus ada referendum terlebih dahulu yang meyakinkan bahwasanya apa yang dilakukan Belanda itu adalah sesuatu yang disepakati oleh rakyat melalui referendum atau jajak pendapat. Dan yang nomor 3, pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook tadi itu ya, demarkasi Van Mook, Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Nah, jadi wilayah-wilayah yang berada di belakang garis demarkasi Van Mook itu adalah udah fair ya, udah deal bahwasanya wilayah tersebut adalah milik Indonesia, yakni apa? Sumatera, Jawa, dan Madura. Perjanjian Renville menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Wilayah Indonesia yang tadinya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura menjadi semakin sempit karena adanya garis demarkasi yang dibuat. Ya, banyak aset penting yang diambil oleh Belanda dan lagi-lagi dari sisi politis dan ekonomis Belanda kembali diuntungkan dari adanya perjanjian Renville. Ya iyalah, mereka pengen fair kok. Mereka pengen total kok dalam menguasai Indonesia. Dan perjanjian-perjanjian ini seakan-akan adalah cara Belanda untuk menguasai Indonesia dan merekayasa cara-cara yang dapat ditempuh. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan. Berdasarkan perjanjian Renville, pasukan TNI yang berada di belakang garis demarkasi Van Mook harus meninggalkan wilayah tersebut. 17 Januari 48, ribuan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi hijrah ke Surakarta dan Yogyakarta. Wilayah Indonesia semakin sempit, ya, dan semakin diblokade oleh kekuasaan Belanda. Yogyakarta dan Surakarta. Ingat, Yogyakarta dulu itu adalah negara yang menawarkan dirinya untuk menjadi bagian dari Indonesia. Ditawarkan oleh Soekarno. Akibat perjanjian tersebut, Amir Syarifuddin mendapat kecaman hingga akhirnya jatuh mosi tidak percaya dalam parlemen. Hal ini menyebabkan Amir Syarifuddin turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Bung Hatta. Kita cukupkan pertemuan kita pada agresi militer Belanda yang pertama yang menyebabkan adanya perjanjian Renville. Jadi ada 2 perjanjian yang cukup vital ketika itu. Yang pertama adalah perjanjian Linggajati, tidak sepakat karena
dianggap tidak menguntungkan Belanda, dan yang nomor 2 adalah perjanjian Renville. Ini Belanda merasa diuntungkan. Ini belum selesai nih, masih satu sama, belum ada yang benar-benar menang. Kita bahas pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.